Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 13 sampai 16 ini menyusul pengutusan dari Yesus pada 70 muridnya. Dan setelah Yesus mengatakan, andai kata kamu ditolak, maka kebaskanlah debu dari kakimu. Lalu Yesus mengucapkan beberapa perkataan tadi. Mari kita memperhatikan bagian yang menarik dari perkataan Yesus ini, yang mengecam beberapa kota, dan yang menarik adalah kota-kota ini justru adalah kota-kota di mana mujizat seringkali terjadi. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah daerah yang sering sekali dikunjungi oleh Yesus, dan di sana Yesus berkarya menyatakan mujizat-mujizatnya. Tapi seperti yang kita bisa perhatikan dari kisah-kisah Injil, adalah karena orang-orang yang sering menerima mujizat justru terjebak pada mujizat itu sendiri, sehingga menikmati mujizat itu tanpa mencoba menggali lebih dalam apa maksud mujizat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus mengadakan mujizat itu, Yesus ingin menyatakan agar orang-orang Yahudi kala itu berbalik kembali kepada Allah. Memang mereka seakan-akan hidup bersama dengan Allah. Tapi yang mereka ikuti hanyalah aturan-aturan yang justru menjauhkan mereka dari spiritualitas terdalam. Asal-usul aturan itu. Bahwa semua aturan dalam kehidupan Yahudi berporos pada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun Yesus melihat dalam kehidupan orang Yahudi kala itu, banyak orang yang mengutamakan menjalankan aturan sehingga melupakan kasih mereka kepada Allah dan kepada sesama. Dengan mengadakan mujizat di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi, Yesus mau menunjukkan bahwa Tuhan masih berkarya, Tuhan terus berkarya, dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan itu merupakan sebuah panggilan agar umat bertobat. Umat mengingat kembali siapa yang memegang kendali dalam kehidupan umat, dan mengingat bagaimana Tuhan terus berkarya dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, kalau kita mengalami banyak mujizat dari Tuhan, tentu kita menikmatinya. Tentu kita senang karenanya. Tapi jangan sampai kita berhenti hanya pada kenikmatannya saja atau kesenangannya saja. Tapi mari kita sama-sama merenungkan, kalau Tuhan sudah mengadakan, menyatakan begitu banyak mujizat dalam hidup kita, mungkin itu juga adalah panggilan agar kita bertobat, agar kita terus mengingat Dia dalam kehidupan kita, agar kita tidak melupakan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Jangan sampai kita terlena hanya menikmati mujizat dari Allah,
dan kita lupa apa yang jadi peran pengutusan kita masing-masing sebagai murid-murid Kristus. Mari kita jalani tugas perutusan kita di tengah-tengah dunia ini, dalam setiap aspek kehidupan kita, dengan mengingat bahwa mujizatnya adalah mujizat yang hadir untuk meneguhkan kita melakukan peran perutusan kita. Tuhan menolong kita semua.